Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dan keluarga dalam kondisi yang sangat baik. Dalam beberapa menit ke depan, saya, Priska Gloria, akan menemani Anda dan berbagi informasi kesehatan. Namun, saya tidak sendirian karena saat ini telah hadir Dr. Mangesti Budiningsih atau yang biasa kita panggil dengan Dr. Esti. Beliau yang akan menjelaskan mengenal hipertensi arteri pulmonalis. Dan nanti juga akan ada renungan berjudul Tuhan mengubah duka menjadi sukacita. Selamat mendengarkan. Saudara, Menteri Kesehatan mengatakan kasus hipertensi di Indonesia sangat banyak. Bahkan sampai disebut silent killer. 1 dari 3 orang Indonesia mengidap hipertensi, bahkan angka ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Perlu diketahui bahwa penyakit ini tidak hanya ada satu jenis. Terdapat penyakit hipertensi langka seperti hipertensi arteri pulmonalis atau hipertensi paru. Penyakit ini mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat karena tergolong penyakit langka yang kasusnya jarang ditemukan. Halo Dr. Esti, apa kabar? Terima kasih atas kehadirannya di sini. Kabar yang luar biasa, Mbak. Dan salam kenal untuk semua pendengar. Saya Dr. Esti akan bersama-sama dengan Mbak Priska Gloria mengisi ruang dengar Anda. Baik. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, apakah benar bahwa ini adalah penyakit langka? Bisakah dijelaskan apa itu hipertensi arteri pulmonalis atau hipertensi paru? Baik, hipertensi arteri pulmonalis atau PAH ya, pulmonalis artery hypertension, itu memang kondisi yang memang sangat jarang ditemukan. Karena untuk pemeriksaan ini perlu pemeriksaan lanjut di tingkat rumah sakit rujukan. Hipertensi pulmonalis ini adalah suatu kondisi di mana tekanan darah di arteria pulmonalis atau pembuluh darah di paru-paru itu meningkat melebihi angka normal yang biasa sebagai rujukan 20 mm Hg. Biasanya adalah karena masalah pembuluh darah di arteri pulmonalis gitu. Baik, Bu. Untuk penyebabnya sendiri apa ya, Dok? Nah, untuk penyebab peningkatan tekanan di arteri pulmonalis ini atau arteri di paru-paru ini adalah pertama pasti karena gangguan di pembuluh darahnya yang bisa berupa sumbatan, penebalan, pengecilan diameter ataupun karena kerusakan dinding arteri sendiri, pembuluh darah di paru itu sendiri gitu. Adakah penyebab lain yang menyebabkan hipertensi paru selain yang sudah Ibu jelaskan tadi? Penyebab yang lain tentu saja karena faktor penyakit di area sekitar paru. Biasanya masalah di jantung. Jadi biasanya pertama diagnosis sering sekali ditemukan oleh dokter jantung gitu. Oke. Lalu kemudian bagaimana mengetahui bila seseorang ini ternyata terkena hipertensi paru? Oke. Pada dasarnya keluhan awal hipertensi itu sama ya, hipertensi pulmonal maupun karena jantung. Yang hipertensi biasa, tetapi ada kekhususan, kekhasan tersendiri untuk hipertensi pulmonalis ini. Karena berkaitan dengan pulmo atau paru-paru. Terutama adalah nafas pendek, terengah-engah, terutama pada waktu aktivitas. Kemudian ada rasa yang gampang capek. Ya, gampang capek, aku biasanya kuat ini setengah jam, kok cuma 1/4 jam, terengah-engah ya. Kemudian ada palpitasi atau irama jantung yang meningkat. Juga disertai rasa ngeliyeng atau berat yang tiba-tiba kita seperti semaput atau lemes mendadak seperti itu. Jadi gambarannya sebetulnya spesifik ya, karena memang tiba-tiba seringnya terjadi seperti itu. Baik. Nah Bu, apakah penyakit ini hanya dijangkit oleh orang tua atau bisa anak-anak atau bahkan orang muda? Jadi siapa yang sebenarnya berisiko terkena penyakit hipertensi paru ini? Yang terutama berisiko terutama adalah pasien yang usia lanjut. Kalau anak-anak jarang ya biasanya. Kalau anak-anak mungkin ditemukan karena dia mengalami
gangguan jantung bawaan Mm-mm. atau penyakit jantung dari lahir ya, gangguan katup dan sebagainya. Tetapi yang paling berisiko adalah usia yang sudah berumur dengan gangguan jantung dan paru, kemudian ada gaya hidup lifestyle yang tidak sehat, kebiasaan merokok, alkohol, stres dan sebagainya. Itu risiko bagi mereka yang siap-siap menerima nih, kalau nggak mau jaga ya, menerima serangan dari hipertensi pulmonalis. Oke, berarti untuk usia saya, karena saya masih muda ya Bu, itu juga kemungkinan bisa terkena hipertensi arteri pulmonalis ini kalau saya memang tidak menjaga gaya hidup saya, atau mungkin ternyata dari kecil saya punya bawaan masalah yang tidak terdeteksi, itu juga bisa ya berarti Bu? Bisa. Jadi beberapa orang dengan masalah rutinitas, kesibukan yang padat, gak istirahat, begadang, online HP sampai tengah malam, kesibukan yang menumpuk, dia lupa untuk kesehatannya padahal dia ada masalah di jantung, ada hipertensi atau keluhan lain, bisa mengalami hal itu. Wah, berarti hanya dengan kurang istirahat, terlalu sibuk sampai tidak tahu waktu juga mendatangkan sebuah penyakit ternyata ya Bu. Iya, Dan betul. karena disebut penyakit langka, jadi orang pasti berpikir bahwa penyakit langka ini susah disembuhkan atau susah untuk mencari obatnya. Tapi pada kenyataannya apakah penyakit ini memungkinkan untuk disembuhkan? Nah, hipertensi. Sampai saat ini untuk hipertensi semua jenis hipertensi tidak ada kata yang menyembuhkan total ya. Orang hipertensi, dengan obat akan sembuh total. Nanti kita bisa lepas obat. Tidak, tetap perlu dikontrol. Jadi pengobatan di hipertensi pulmonalis ini biasanya adalah khusus yang pertama adalah mengurangi keluhan atau meringankan gejala, memperbaiki kondisi ya. Pertama itu. Kemudian yang kedua adalah mengontrol ya. Jadi disembuhkannya dengan mengontrol gaya hidup kita yang selama ini keliru, kita perbaiki dong, kita koreksi. Dan perlu diketahui bahwa hipertensi pulmonalis ini diagnosis yang tidak mudah karena ditemukan oleh dokter jantung di rumah sakit, perlu pemeriksaan EKG, USG jantung, mungkin pemeriksaan rongsen, fungsi paru dan sebagainya. Jadi yang membuat kita ini harus menjaga sedini mungkin kalau ada keluhan. Karena rata-rata datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi parah. Kan dia beda dengan hipertensi yang biasa. Agak sedikit berbeda, penanganannya juga berbeda dan cara pemeriksaannya pun berbeda. Kalau dengan tensi biasa pasang di lengan semua orang juga bisa. Pakai alat tensi bisa. Tapi hipertensi pulmonalis itu khusus. Makanya rata-rata diagnosis ketemunya di rumah sakit sudah kondisi persiapan masuk ICU, persiapan di HCU. Jadi kondisi yang bukan ringan lagi. Sudah parah seperti ya itu. Bu ya? Iya gitu. Nah, untuk mencegahnya sendiri apakah Dokter Esti punya tips supaya pendengar di rumah ini mau yang sudah tua, yang sudah lanjut usia atau yang masih muda seperti saya ini bisa lebih mawas diri untuk menjaga kesehatan supaya tidak sampai terkena yang namanya hipertensi arteri pulmonalis. Karena kita tahu ya Bu, hipertensi biasa saja itu sudah bikin pusing, obatnya banyak, tiap hari harus minum ini dan itu. Apalagi kalau sudah ngomongin kata langka penyakitnya. Jadi otomatis kita harus yang lebih ekstra. Nah, kira-kira bagaimana cara mencegahnya? Ya. Hipertensi pulmonalis otomatis kita harus tahu dulu penyebabnya dari apa ya. Kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Oh, aku ada masalah jantung. Oh, aku ada masalah di paru-paru. Oh, aku perokok berat. Oh, aku harus rajin nyoba ngicipi alkohol. Nah, kadang kita nggak mau menyadari, nggak mau ngoreksi diri kita sendiri. Pertama kita harus ngoreksi keadaan kita sendiri dengan cara apa? Kita periksa, kita check up. Banyak sekali sekarang kan program check up ya, yang lebih murah atau diskon atau juga dengan sarana BPJS dari pemerintah. Betul. Di situ kita bisa mengerti apa yang ada dengan tubuh kita. Ada masalah apa nih? Jantungku amankah? Tensiku amankah? Paruku okekah? Seperti itu ya. Jadi pertama deteksi dan kenali diri sendiri dulu. Yang kedua kita harus tahu penyakit kita dan apa penata laksanaannya. Ya. Misalnya yang hipertensi nih, ya harus rutin dong minum obat. Yang diabetes, yang asma, yang TB paru, yang emfisema, yang aku biasa ngerokok, aku harus gimana dong? Nah itu dia, yang kedua adalah menjaga pola hidup sehat. Pertama tentu otomatis jangan membiasakan kebiasaan buruk. Merokok, alkohol,
begadang malam, terus kebiasaan kalau kerja sambil ngemil yang kita tanpa sadar ya, kita biar aku kuat betah menemani aku begadang, aku lembur, aku ngerjakan skripsi, aku kerjakan tugas, sampingnya ada teh manis, kopi manis atau cemilan manis. Nah, hal-hal ini yang tidak sehat ya. Yang terakhir makanan sehat dan olahraga. Makanan sehat dan olahraga artinya kita selektif memilih jenis makanan dan olahraga. Itu dia yang utama ya Mbak ya. Karena kita di sini untuk mencegah harus apa? Kalau sudah mengobati lain lagi. Saya akan selalu katakan sabar, telaten dan bertemanlah dengan obat Anda seumur hidup. Nah, biasanya ini yang saya sampaikan ke pasien kalau mereka hipertensi. Kadang mereka itu marah kalau minum obat terus. Aduh Bu, 2 bulan, 3 bulan ngombe obat gak mandek-mandek sih. Capek, bosen. Jenengan capek, sudah gak mau lagi, sudah siap dengan komplikasi. Boleh pilih ya. Sedangkan jantung, nanti ginjal, nanti paru-paru. Nah, mesti saya sampaikan. Jadi pilihan ada di tangan pasien. Tapi ajari dia untuk mengenal kondisi kesehatannya. Ajari dia, aku risikonya apa kalau gak minum obat. Ajari dia juga untuk mengerti risikonya nanti tambah berat itu seperti apa. Nah, ini yang harus kita ajarkan. Karena di sini kunci utama adalah edukasi. Sebelum terjadi ya. Karena kalau edukasi setelah terjadi ya silakan minum obat kuncinya. Tapi mencegah itu lebih baik toh daripada mengobati. Betul. Motonya kan gitu ya Mbak ya. Saya mungkin ingin bertanya satu lagi untuk Bu Esti menjawab yang tadi dikatakan harus minum obat. Sebenarnya untuk minum obat selama jangka waktu yang panjang, itu tuh aman gak sih Bu untuk ginjal? Ibu pasti sering dong dokter ketemu dengan pasien-pasien yang, Bu yakin saya harus minum obat sebanyak ini sepanjang waktu yang tidak ditentukan. Apakah aman untuk kesehatan saya? Nah, mungkin pendengar di rumah juga mempertanyakan hal yang sama. Apakah aman? Nah, ini mungkin ribuan kali pasien saya itu kalau bertanya, ya apalagi penderita hipertensi. Karena sampai saat ini hipertensi itu pengontrolannya salah satunya memang dengan obat. Bu, apakah ada yang bisa lepas dari obat? Ada, tapi dia menjaga ketat lifestyle dan gaya hidupnya. Tapi orang Indonesia itu susah ya. Gak boleh makan manis-manis, gak boleh makan gorengan, cemil-cemilnya banyak ya. Jadi otomatis pasien ini harus minum obat teratur sesuai anjuran dokter di rumah sakit. Biasanya kalau pakai BPJS kan 1 bulan sekali. Nanti akan bersambung lagi obatnya. 1 bulan datang bolos 3 bulan. Nah, itu yang sering ketemu gitu. Yang terjadi apa? Datang-datang sudah bengkak. Datang-datang sudah belo. Datang-datang sudah mengeluh keluhan yang berat. Bahkan beberapa hari yang lalu kami merujuk pasien karena hipertensi tidak terkontrol 220 dengan obat gak turun. Saya sudah curiga jangan-jangan perdarahan otak. Kita rujuk ke rumah sakit dan ternyata harus operasi stroke hemorragik. Yang satu lagi harus cuci darah. Bengkak di kaki, nggak bisa kencing, nggak respon, akhirnya harus cuci darah. Semua itu komplikasi nggak ada enaknya. Lebih enak minum obat, walaupun panjang itu yang menjadi teman kita, yang menjaga kita untuk masuk ke komplikasi. Kita cut dengan apa? Dengan teratur minum obat. Dan otomatis perilaku hidup sehat. Wah, bermanfaat sekali. Memang hidup sehat itu penting ya Bu ya. Sebagai manusia kita memang harus hidup seimbang. Gak boleh berlebihan, tidak boleh kurang juga. Jadi memang hidup sehat itu harus diupayakan. Terima kasih dokter, sampai jumpa di lain kesempatan. Saudara, harapan saya semoga obrolan mengenai hipertensi arteri pulmonalis atau hipertensi paru dapat menambah wawasan dan menolong Anda agar lebih mawas pada kesehatan diri sendiri serta orang di sekitar Anda. Setelah ini kami akan hadirkan siraman rohani untuk Anda. Untuk itu, tetaplah bersama dengan kami. Selamat mendengarkan. Sahabat, ada kisah yang sangat mengharukan
dari seorang pria di Tiongkok. Ia menghabiskan 24 tahun mengendarai sepeda motornya menyusuri seluruh negeri. Ia bermaksud menemukan anak lelakinya yang hilang karena korban penculikan. Kesabaran dan ketelatenannya itu kini membuahkan cerita manis. Pria itu akhirnya berhasil menemukan anak yang diculik. Ia dan istrinya tak bisa menahan tangis saat memeluk erat anak lelakinya yang telah tumbuh jadi pemuda bertubuh tegap. Pertemuan tersebut menggantikan duka dan kesedihan yang mendalam selama 24 tahun itu dengan sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa. Sahabat, setiap orang bisa mengalami duka cita dan kesedihan, dan selalu berharap perasaan duka cita itu akan berganti dengan sukacita. Dan hampir setiap orang pernah merasakan duka cita berganti dengan sukacita. Dan setiap orang yang merasakan perubahan itu selalu bersyukur kepada Tuhan, karena menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Lalu apa tujuan Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita dan kebahagiaan? Ketika Raja Daud mengalami duka cita, ia berdoa kepada Tuhan. Lalu Daud mengalami sukacita karena Tuhan yang mengubahnya. Dan Raja Daud menuliskan pengalaman itu dalam Mazmur pasal 30 ayat 12 dan 13 yang mengatakan, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kapungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu." Kemudian dalam Mazmur 119 ayat 143, Raja Daud juga mengatakan, "Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku." Kita kembali kepada pertanyaan tadi. Untuk apa Tuhan mengubah duka cita, kesedihan, kesesakan menjadi sukacita? Mari kembali mendengarkan tulisan Raja Daud dalam Mazmur 30 ayat 12 dan 13 yang sudah kita dengar tadi. Sekali lagi Raja Daud mengatakan, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kapungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu." Dari tulisan Raja Daud ini jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan mengubah ratap menjadi sukacita supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Inilah tujuan Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita, yaitu agar jiwa kita menyanyikan mazmur dan syukur kepada Tuhan. Bahkan Raja Daud mengatakan, "Jangan berdiam diri." Sahabat, kadang memang kita lupa menyanyikan mazmur dan bersyukur kepada Tuhan setelah kita terlepas dari ratap dan duka cita. Setelah mengalami sukacita, kita diam saja, tidak mengatakan apa-apa kepada Tuhan. Bahkan kita melupakan Tuhan. Padahal Tuhan selalu ingin dekat dan bersama kita. Tuhan ingin kita selalu datang menemuinya. Memang banyak orang datang kepada Tuhan ketika membutuhkan pertolongan Tuhan. Banyak orang berseru kepada Tuhan siang dan malam untuk mendapatkan pertolongan Tuhan.
Dan memang Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya ketika kita menghadapi kesulitan. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Perkataan Tuhan Yesus ini mendorong banyak orang datang kepada Tuhan ketika merasa letih, lesu, dan memiliki beban berat. Namun, ketika Tuhan Yesus telah memberi kelegaan dan ketenangan, banyak orang lupa kepada Tuhan. Sahabat, tentu orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan tidak akan melupakan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tentu akan memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan buat. Orang yang mengasihi Tuhan selalu ingin datang kepada Tuhan untuk berdoa dan memuji serta membesarkan nama Tuhan. Seperti yang dilakukan Raja Daud, ia selalu datang kepada Tuhan pada saat mengalami kesesakan, dan ia selalu datang kepada Tuhan pada saat ia mengalami sukacita dan ketenangan. Mari kita mendengarkan pujian Raja Daud kepada Tuhan dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan, "Dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, 'Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku.'" Setelah terlepas dari cengkeraman musuh, Raja Daud mengatakan, "Tuhan kekuatanku, Tuhan bukit batuku, Tuhan tempat perlindunganku, perisaiku, tanduk keselamatanku, dan kota bentengku." Hebat bukan semua perkataan Raja Daud ini untuk Tuhan? Sahabat, tentu Anda memiliki pengalaman yang sama dengan Raja Daud. Bagaimana Tuhan melepaskan Anda dari kesusahan, kesedihan, kesesakan, dan lain sebagainya. Dan tentu saja Tuhan berharap Anda bersyukur dan memuji Dia. Nah, sudahkah Anda bersyukur dan memuji Tuhan atas sukacita yang Tuhan berikan? Bila belum, sekaranglah saatnya Anda bersyukur dan memuji Tuhan. Ucapkan kata-kata pujian yang keluar dari hati Anda. Anda juga bisa menuliskan semua pujian yang Anda sampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan semua keluhan dan pujian yang Anda sampaikan, karena Tuhan sangat mengasihi Anda dengan kasih yang kekal. Terpujilah Tuhan. Amin. Tak bisa ku hitung lagi berkat yang selalu Kau beri, dalam hidupku ini. Dengan apakah ku balas pengasihan-Mu, Tuhan?
bisa. Karena begitu banyak salah dosaku, namun iman pengharapanku hanya padamu. Kau tahu hatiku, ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendakmu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Dengan apakah ku balas pengasihan-Mu, Tuhan? Sungguh ku tak bisa. Karena begitu banyak salah dosaku, namun iman pengharapanku hanya padamu. Kau tahu hatiku, ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu. Sahabat wanita, jumpa kita dalam acara Wanita Berpengharapan telah usai. Dan saya berharap semoga seluruh sajian yang telah hadir di ruang dengar dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin berbagi pengalaman rohani, Anda bisa langsung menghubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA di nomor 081 333 777 386. Saya ulangi sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Dan kini waktunya saya Priska Gloria pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.